Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Saya akan bercerita tentang masa kecil saya. Saya lahir sebagai anak kelima dari 6 bersaudara, laki-laki semua. Jadi di rumah saya laki-laki semua kecuali ibu saya. Dan di sana ada satu hal bahwa saya tidak pernah diajarkan bagaimana bersikap pada perempuan, kemudian menyikapi orang yang berbeda jenis kelamin. Kemudian saya pikir bahwa masa kecil itu adalah masa yang paling indah seperti kata Irwan Ahmed tadi ceritakan. Tidak ada perbedaan, kemudian kita tidak pernah bertanya teman kita itu berasal dari mana. Saya punya seorang teman dari Flores namanya Tote, kemudian saya punya teman dari Cina namanya Anus, namanya Stefanus tetapi kita panggil Anus. Sampai suatu ketika 5 tahun kemudian ketika saya sudah berteman dengan dia, neneknya bilang jangan panggil lagi Anus, panggil dia Stefanus katanya. Mungkin dia baru tahu apa artinya Anus. Kemudian saya punya teman namanya Anto, orang Jawa, dan saya tidak pernah mempermasalahkan dia orang Jawa atau yang apapun. Tetapi nanti saya akan ceritakan. Kemudian saya punya teman lagi namanya Ucok, dia orang Batak, dan saya juga punya seekor ayam namanya Tongki. Tapi ini tidak merupakan bagian dari cerita ini. Nah kemudian setiap hari seperti yang semua orang alami, saya yakin bukan hanya di daerah saya tetapi di semua anak-anak di Indonesia, kita selalu ada setiap hari diberikan satu cap. Awas, jangan hati-hati, jangan main sama si Anus. Dia itu orang beda agamanya. Kita masuk surga, nanti dia akan masuk surga gitu. Kemudian dari situ hilanglah Anus dari pertemanan saya. Kemudian hati-hati, jangan main sama orang Jawa. Karena orang Jawa itu begini. Ternyata beberapa puluh tahun kemudian kakak saya semua nikah dengan orang Jawa. Kemudian hati-hati jangan ini, hati-hati jangan ini. Dan banyak hati-hati. Setiap hari kita diberi satu balon, namanya balon prasangka. Balon itu mengembang sampai akhirnya kita tidak punya teman. Dan masa kecil yang asalnya surga menjadi begitu banyak benteng-benteng. Benteng dibangun. Ketika saya masuk sekolah dasar, guru agama saya mengatakan begini, di situ ada 40 orang siswa dan 1 orang Kristen. Dan guru saya selalu mengatakan bahwa agama Kristen itu seperti ini, kita beruntung sebagai umat Islam. Kemudian kalau saya pikirkan hari ini, apa perasaan teman saya yang saat itu berbeda agama dengan kita. Saat itu menurut saya Islam sebagai agama yang dihormati oleh penganutnya hancur gara-gara salah menyampaikan. Nah, karena itu saya sangat merasa sedih. Dan kita lihat fakta di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah yang disebut dengan KDRT itu hampir 22 ribu. Dan setiap tahunnya meningkat. Ini kekerasan domestik di rumah. Dan kekerasan itu melahirkan kekerasan. Kita lihat kekerasan di sekolah. Kalau ibunya mengalami kekerasan, pasti anaknya menjadi pelaku atau korban berikutnya. Dan jumlahnya hampir 1 juta kekerasan. Artinya apa? Kekerasan melahirkan kekerasan seperti yang bisa kita lihat di video ini. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Children see, children do. Kemudian kita punya problem-problem yang lain. Di rumah kita punya masalah, kemudian
bisa tercermin di sekolah dan problem yang lebih besar kita punya masalah terorisme sekarang. Menurut saya salah satunya adalah apa yang diajarkan di rumah dan apa yang diajarkan di sekolah. Kemudian saya berpikir apa yang harus saya lakukan dan saya percaya pada apa yang kata Gandhi, apabila kita ingin membuat perdamaian maka kita harus memulainya dari anak-anak. Maka saya berpikir dengan seorang teman namanya Eric Lincoln, saya menulis satu buku dan buku itu kita pikirkan akan mengubah cara pandang kita tentang perdamaian dan kekerasan serta prejudis. Kalau kita ingin membuat peaceful relationship, maka kita harus memulainya dari proper view of ourselves. Kita tidak pernah akan membuat dunia damai kalau cara pandang kita terhadap diri kita salah. Maka hal yang pertama diajarkan adalah menerima diri. Kemudian hal yang kedua adalah kita membereskan persepsi kita tentang orang lain. Kita harus menghapuskan prasangka. Kemudian setelah kita membereskan apa yang ada di kepala kita akan menemukan banyak tantangan. Pertama, keberagaman etnis, kemudian keberagaman agama, keragaman jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kemudian kaya miskin, dan kelompok. Setelah itu, walaupun kita sudah menguasai 7 hal ini, tetap saja konflik akan tetap terjadi. Maka kita harus menguasai skill berikutnya itu selalu merayakan keragaman. Ketika ada perbedaan kita merasa asik. Tidak ketika ada orang yang berbeda kita berbeda, tidak seperti itu. Kemudian memahami konflik. Dan berikutnya adalah menolak kekerasan. Dan berikutnya adalah harus ada yang mengakui kesalahan dan terakhir adalah memaafkan. Jika kita menguasai 12 hal ini dan kita mengajarkannya pada anak-anak, maka mereka bisa menghadapi realitas dengan lebih damai. Maka dengan cara berpikir seperti ini, saya menyusun 12 buku, komik. Pertama yaitu adalah Aku Bangga Jadi Diri Sendiri. Yang kedua, No Curiga No Prasangka. Yang ketiga adalah Beda Kebudayaan Tetap Berteman. Yang keempat adalah Beda Keyakinan Gak Usah Musuhan. Kemudian ini tentang laki-laki dan perempuan. Kemudian ini bagaimana menghadapi orang yang berbeda status ekonomi, kemudian berbeda kelompok, kemudian merayakan keragaman, kemudian kalau ada konflik kita mengetahui bagaimana mengatasinya, kemudian ketika ada konflik kita tidak, ini harus saya ubah, bukan jangan main otot, karena di sini ada yang punya otot, kata Ade Rai, itu salah katanya. Harusnya, walau punya otot jangan ngotot katanya. Oh ya, saya nanti salah, saya ganti. Kemudian, nggak usah gengsi ngaku salah. Kemudian yang terakhir, perdamaian akan tercipta kalau orang yang mempunyai kekuasaan berani memberikan maaf. Dan semua ini disampaikan dengan sangat sederhana, yaitu dengan permainan, dengan games, dengan komik seperti ini, 12 buku ini. Dan ini anak-anak ini sedang main di Aceh, itu di Bandung, dan ada beberapa lagi di Gorontalo. Dan kita lihat ya. Saya udah ngajar itu di 3 kelas, itu bagus sekali dan anak-anak cenderung lebih suka itu daripada pelajaran biasa. Sebenarnya kan ini ada di PKN, ya, ada di IPS, terus ada juga di agama ya, pendidikan agama juga masuk. Tapi justru mereka lebih suka kalau saya ngajarin Peace Generation aja yang diajarin. Baru kali ini saya dapat program belajar yang kayak gini gitu. Terus di dalamnya teh banyak kolom-kolom yang diisi yang bisa ngasih perubahan sama kita gitu. Jadi kita teh lebih ada kesadaran buat ngubah diri. Di sini tuh belajar Peace Generation tuh sangat asyik, enak. Lebih ke diri kita sendiri, nggak banyak teori, tapi lebih ke merubah diri kita sendiri. Jadi perdamaian itu asal mulanya dari diri kita sendiri. Waktu diajarkan tentang banggalah jadi diri sendiri, karena di Peace Generation itu yang menghasilkan banyak permainannya dan yang lain-lain. Saya sangat senang belajar Peace Generation. Peace! Ya, ini salah satu Peace Generation. Dan setelah mereka belajar Peace Generation itu 12 nilai dasar perdamaian itu, jika SD mereka bisa menghabiskannya dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Dan setelah mereka mempelajari itu dengan permainan diinternalisasi, tidak seperti belajar PPKN yang membosankan, mereka akan melakukan satu janji damai. Dan hari ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk melakukan janji damai itu. Saya ajak Anda semua berdiri dan menggerakkan dan membacakan apa yang terpampang di sini.
Pura-puranya kita jadi Peace Generation semua. Oke, siap? Mungkin kita ganti dengan nama Tuhan, bisa di sini bukan Muslim semua. Ayo 1, 2, 3. Dengan nama Tuhan saya berjanji menerima diri sendiri dengan penuh rasa syukur, berprasangka baik terhadap orang lain, memandang dan bersikap adil pada semua orang tanpa melihat ras, suku, agama, atau status ekonomi, menerima kesatuan keragaman, menolak kekerasan dalam menyelesaikan masalah, mengakui kesalahan dan mudah memaafkan orang lain, menciptakan damai mulai dari diri sendiri, menyebarkan damai pada keluarga, teman, dan dunia. Salam peace. Nah, itulah yang dilakukan oleh 23.000 anak-anak dari Aceh sampai Gorontalo. Dan bukan saya yang mengajar mereka, saya hanya mengajar beberapa guru dan fasilitator dari berbagai daerah, dan merekalah yang mengajar pada anak-anak dan komunitas. Dan saya sadar bahwa pendidikan seperti ini adalah bukan hanya di bangku sekolah, tetapi harus dipelihara juga ketika mereka keluar dari sekolah. Oleh karena itu salah satu alat yang saya gunakan adalah fashion. Kita membuat berbagai merchandising ini dan sudah menghasilkan revenue yang bagus untuk ini. Kemudian kami juga mempertemukan berbagai sekolah yang berbeda untuk melakukan aktivitas bersama dalam acara Breaking Down the Walls. Ini adalah sekolah internasional di Bandung. Mereka datang ke pesantren. Before I came, I didn't think that it was going to be so modern. And that they would have such good English, but now I realize that the people are friendly. They're a lot more funner than I thought. You know, I imagined it's a little bit stricter, but they turned out to be like extremely fun to be around and hang around with, and very friendly. Now, you can sit together and talking. It's just like they're breaking down the walls. Thank you. Dan beberapa bulan yang lalu kami mendatangkan satu band dari Amerika, dari gereja, dan bertemu dengan band dari pesantren yang tadi itu. Mereka membuat konser bersama di satu mall namanya Rock the Peace, dan kita berhasil mengumpulkan cukup banyak orang dan memberikan perhatian yang besar pada ini. Dan minggu depan kita 50 pelajar dari 5 negara akan jalan dari Bandung ke Pangandaran untuk mendatangi sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan perdamaian dan mengajak sekolah-sekolah yang lain untuk menerapkan pendidikan perdamaian juga. Dan ini adalah salah satu grup di pesantren rock and roll yang filmnya sekarang sedang saya buat, dan dia membuat sebuah lagu dari buku ke-7 yaitu Kalau Gentleman Nggak Usah Ngegeng. Tahun 2006 kita memulai dari Aceh dan kemudian Jawa Barat. Jawa Barat tempat saya tinggal menerapkan yang kedua, bukan yang pertama. Dan pada tahun berikutnya sudah ada beberapa daerah, dan pada tahun depan insya Allah di daerah Indonesia Timur ini sudah akan mulai diterapkan. Bukan hanya di komunitas Muslim, tapi juga di komunitas Kristen. Bukunya sedang ditranslate jadi versi Kristen, sehingga mereka yang sama-sama belajar akan ketemu mengimplementasikan apa yang mereka pelajari. Dan buku ini sudah diterjemahkan juga ke beberapa bahasa untuk diterapkan di beberapa negara. Dan cita-cita saya adalah menciptakan 100.000 young peacemaker. Saya tidak bisa membuat sesuatu yang besar dan mengubah sesuatu yang sudah terlanjur terbentuk, tetapi saya percaya pada satu hal bahwa kita bisa membuat perubahan, dan saya yakin ada anak kecil dalam film ini.
उठो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.